بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Alhamdulillah, sama-sama kita telah mendengarkan lantunan yang begitu indah, lantunan yang begitu merdu yang dibacakan oleh Ananda Muhammad Abian. Mudah-mudahan ini jadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya kita semua yang mendengarkan, Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, saatnya kita sama-sama simak, sama-sama dengar penjelasan daripada tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 yang insya Allah akan dibacakan dan dijelaskan serta diuraikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Shallu ala Muhammad. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah, serta hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mendengarkan satu ayat yang sangat indah dibacakan dengan sangat merdu oleh sahabat kita tadi. Merinding apa yang kita dengar dari bacaan ayat tadi. Subhanallah. Mungkin di antara kita, wabil khusus para pemirsa dan anak-anakku sudah pada hafal ayat ini. Karena saya dengar ini santri-santri Darul Quran ini ngapalin Quran semuanya, betul? Betul. Apal nggak dengan ayat ini? Apa? Surat apa? Ayat keberapa? Subhanallah, hafal semuanya. Semoga mungkin apalannya. Amin. Apalannya terus dijaga sampai kembali kepada Allah. Insya Allah. Ustaz Abai tadi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Allah. Kalau kita hafal Quran, kita jaga sampai kita menghadap kepada Allah, Quran yang akan jaga kita. Quran yang akan menemani kita. Amin. Yang perempuan nanti Quran akan berwujud perempuan yang cantik jelita, Masya Allah. tenang di dalam kubur. Yang laki-laki akan berwujud seorang sahabat sejati yang sangat ganteng yang akan menemani kita saat kita ditanya malaikat mungkar Masya Allah. nakir. Keren apa enggak ahli Quran? Keren. Pingin apa enggak menjadi ahli Quran? Pengen. Kalau pingin harus semangat membara. Siap? Siap guru. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan firman Allah yang begitu indah tentang keutamaan sedekah, keutamaan berbagi, keutamaan kita membantu orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Apa artinya ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita
bahwa sedekah itu boleh dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tetapi sedekah secara sembunyi-sembunyi di hadapan Allah jauh lebih baik, pahalanya lebih besar dibanding sedekah yang terang-terangan atau sedekah yang diperlihatkan orang lain. Nah, sekarang zamannya sudah berubah. Ustadz, kalau orang sedekah sekarang nggak mantep kalau nggak difoto dulu. Ya, selfie. Bawa roti, bawa nasi, foto dulu, cepret. Dikasih caption di bawahnya, mau sedekah dulu Asik. Betul apa enggak? Iya. Para pemirsa News begitu apa enggak? Ada yang begitu? Hati-hati. Kalau ikhlas nggak apa-apa, apalagi niatnya untuk ngajak orang lain sedekah. Tapi kalau nggak ikhlas, na'udzubillahi min dzalik, percuma sedekahnya. Karena jatuh pada perilaku yang riya. Perilaku apa? Alias pamer. Itu nggak boleh. Sebab apa? Orang yang beramal karena riya, karena pamer, ingin dilihat orang lain, Allah tidak mencatat sebagai kebaikan. Nanti di hari kiamat ketika dia menagih kebaikannya, Allah berfirman, kamu dulu beramal karena aku atau karena kamu ingin dipuji orang lain? Maka hati-hati dengan riya. Siap? Siap? Alhamdulillah. Yang kedua, di ayat ini kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu khairul lakum, lebih baik. Saya bacakan dalil dari lebih baik kita bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi melalui tafsir dari ayat ini. Apa? Fihi dalalatun ala anna israr sadaqati afdalu min izhariha. Dari ayat yang kita baca tadi, khususnya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Ayat ini menegaskan, walaupun di ayat berikutnya dan di ayat sebelumnya dijelaskan in tubdus sadaqati fa ni'mahi, kalau kamu sedekah dengan ditampakkan fa ni'mahi ay la ba'sa alaik, enggak apa-apa. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara akhwa khairul lakum wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu mau menahan nafsumu, tidak ingin nampak, tidak ingin dipuji orang, kamu sedekah bawa makanan, bawa minuman, bawa beras, bawa nasi, kamu kasih kepada orang lain, gak ada orang yang tahu, gak perlu difoto. Ya Allah, saya ingin sedekah membantu orang ini, mengharap ridhomu. Itu lebih dicintai oleh Allah. Apa balasan bagi orang-orang yang rajin sedekah? Khususnya yang sedekah sembunyi-sembunyi, khususnya yang sedekah karena tidak ingin riya. Di ayat berikutnya dijelaskan, wa yukaffiru ankum an sayyi'atikum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Orang yang rajin sedekah, ini secara umum dulu ya, pokoknya rajin sedekah, orang itu akan diampuni salah dan dosanya, alias nggak punya salah dan dosa. Jadi para pemirsa iNews dimanapun berada, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, kalau kalian merasa banyak salah dan dosa dan tidak bisa dihapuskan salah dan dosa itu dengan sholat, zakat, ibadah-ibadah yang lainnya, maka hapus salah dan dosa itu dengan bersedekah. Anak-anakku juga demikian, para pemirsa yang hadir di sini, para santri, kalau kalian merasa selama belajar sering ngibulin orang tua, katanya belajar, ternyata tidur di pesantren. Sering ngibulin guru, katanya ngerjain tugas, ternyata tidur. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Agar kamu dihapuskan dosanya, rajin-rajinlah sedekah. Jelas apa jelas? Nah, orang yang rajin sedekah di ayat ini dijelaskan, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau sudah kamu rajin sedekah, satu biji kurma yang kamu sedekahkan tidak akan dilupakan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apalagi satu kotak nasi, apalagi satu karung beras, apalagi duit 1 miliar, insya Allah itulah yang kelak akan menjadi pahala besar
yang kelak akan menjadi teman dan sahabat kita, yang kelak akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Lebih-lebih Pak Ustadz, sedekah kita berikan di bulan suci Ramadan. Hari ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan. Ayo semangat, melalui ayat ini semua orang yang sedekah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi baik. Orang yang sedekah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi itu dicintai oleh Allah. Syaratnya harus ikhlas mengharap ridho Allah. Tetapi Allah menegaskan sedekah sembunyi-sembunyi jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah. Karena sedekah itu akan melahirkan pertolongan Allah, melahirkan penjagaan Allah, melahirkan ampunan Allah. Dan sedekah itu kelak akan datang di hari kiamat sebagai teman dan sahabat sejati kita. Sejak kita meninggal dunia, ditaruh di alam kubur, dibangkitkan kembali oleh Allah hingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih banyak sebenarnya mau tak baca, tapi waktunya habis. Senang apa enggak ngaji sama saya? Senang. Jelas apa enggak? Jelas. Besok ngaji lagi ya. Undang lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid yang luar biasa. Pemaparannya begitu sangat bisa kita pahami, betul? Sehingga jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini tanpa dengan sodakoh. Siap? Nah, kayaknya guru ada yang mau bertanya nih sama guru. Silahkan. Ayo silahkan. Sebut namanya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Alma Ayuning Tias. Ustadz izin bertanya, kan di zaman sekarang tuh apa-apa tuh udah online ya, dan udah banyak pihak yang menyediakan sedekah online, kayak misalnya donasi. Nah kan kita sendiri tuh gak tahu kalau pihak tersebut tuh amanah atau tidak. Jadi menurut Ustadz bagaimana dengan sedekah online? Terima kasih, Masya Allah, luar biasa guru. Ini santri kritis. Ini santri bukan hanya penghafal Quran. Kelas berapa nih? Alma kelas berapa? Kelas 10. Selain juga katanya guru beliau ini kelas 10. Pertanyaan kritis tapi sudah khatam 30 juz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Baik, bagaimana hukumnya sedekah online? Jawaban saya tegas, boleh. Online atau langsung sedekah itu boleh dilakukan. Bahkan terbuka, terang-terangan, sembunyi-sembunyi juga boleh. Tetapi kita harus hati-hati. Sedekah online yang kita berikan kepada satu yayasan atau lembaga itu benar-benar ditasarrufkan kepada yang berhak atau tidak. Nah itu kita perlu teliti adikku. Kita perlu jeli. Jangan asal online kirim saja. Ternyata hanya untuk memperkaya pengurusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Akan lebih baik kalau kita memang betul-betul tahu sasaran sedekah kita atau mustahik yang dalam Al-Qur'an itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini ila akhiril ayat. Oh, betul-betul kalau kita tahu tetangga kita, teman kita, sahabat kita di satu kampung ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang gharimin, ada yang sabilillah ibnu sabil dan seterusnya, ada amilin, maka itu lebih baik diberikan langsung. Karena apa? Jelas daripada kita sedekah lewat online ternyata nggak tahu nanti dikasih ke siapa. Nah, tadi saya sebutin sedikit ya Ustadz untuk memperjelas karena ini anak-anak kita ahli Quran semuanya, insya Allah. Betul, guru. Di ayat yang tadi saya baca dan saya jelaskan tafsirnya, ternyata pengarang kitab ini, pengarang kitab Tafsirul Quranil Azim lil Imam Abil Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi itu mengutip hadis tentang perumpamaan orang sedekah itu sama kayak perumpamaan orang baca Quran. Keren apa enggak? Keren. Apa kata Ibnu Katsir dalam mensarai dan mentafsiri ayat surat Al-Baqarah ayat 271? Di sini disebutkan li'annahu ab'adu 'anil riya'i illa ayatarattaba 'alal izhari maslahatun rajihatun min iqtida'in nasibihi. Sedekah dengan terang-terangan itu boleh, tidak masalah kalau memang jauh dari riya. Dan sedekah yang terang-terangan itu bisa melahirkan semangat bagi orang lain untuk mencontoh.
alias kita bisa memotivasi orang lain untuk bersedekah. Itu boleh. Kenapa? Fayakunu afdhalum min hadhil hithiyah. Yang ini demikian halnya akan menjadi lebih baik daripada sembunyi-sembunyi tapi nggak memberi inspirasi. Tapi lebih baik pokoknya ikhlas karena Allah, terang-terangan sembunyi-sembunyi itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Katsir, al jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis shadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis shadaqati. Orang yang jahir bil Quran, berarti membaca Qur'annya itu keras, itu sama dengan orang yang sodakoh dengan jahar, sodakoh dengan ditampakkan. Sebaliknya orang yang membaca Al-Quran itu dengan sir, maka seperti dia bersedekah dengan sembunyi. Jadi kalau adik-adik baca Quran keras, untuk apa? Ngajak temennya semangat agar yang di sampingnya tidur terus terbangun, baik. Tapi kalau ngaji Qur'annya keras, biar dibilang, wow suaranya merdu, wah ini pahalanya hilang. Nah, kalau ngaji Quran sir itu artinya tidak begitu. Ngaji Qur'annya sendiri di kamar. Kalaupun di masjid banyak orang yang bacanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sir. Tapi kalau jahar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu dibaca untuk motivasi temannya, good, baik. Tapi kalau untuk riya, na'udzubillahi min dzalik. Seperti sedekah juga demikian. Kalau niatnya untuk menginspirasi orang lain, baik. Tapi kalau untuk riya, na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid yang luar biasa. Beliau banyak memberikan manfaat dari ilmu-ilmu beliau buat kita semua. Kak pemirsa, setelah ini jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan guru kita Ustazah Lili Rahmawati dengan kajian tafsir yang tentunya akan menambah wawasan buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.